وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، berkata al-muallif Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, wala tunkiran jahlan nakiran wa munkaran walal hawda wal mizana innaka tunsahu. Dan janganlah kamu mengingkari dengan kejahilanmu tentang mungkar dan nakir, dan jangan pula kamu mengingkari al-hawd, telaga. Yang dimaksud di sini dengan telaga adalah telaga yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu mengingkarinya, sebab tentang adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat yang terdapat sebelum seseorang menyeberangi dan melewati sirat, maka umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum mereka melewati sirat, mereka singgah terlebih dahulu dan meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang ciri-ciri telaga yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal wa abaliquhu adadu nujumis sama wa tuluhu wa arduhu sawa wa huwa masiratu syahrin faman syariba minhu syurbatan lam yadma ba'daha abadan. Ciri-ciri telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu, lebih manis, ahla minal asal, dan timba-timbanya itu sebanyak bintang di langit, sedangkan panjang dan lebarnya sama, yaitu sepanjang seseorang melakukan perjalanan sebulan. Kalau misalnya seorang start dari sini berjalan sebulan, kira-kira sampai mana gitu, ya, segitu panjangnya dan segitu pula lebarnya. Barang siapa yang minum sekali teguk dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Nah, dan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditetapkan di dalam hadis-hadis yang mutawatirah, dan telah terjadi ijma' para ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga. Tidak ada yang mengingkarinya melainkan dari kalangan ahlul bid'ah, dan semoga mereka tidak minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis yang sahih menjelaskan bahwa setiap nabi mereka memiliki telaga. Mereka masing-masing memiliki al-hawd, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki al-hawd yang terbesar. Ada satu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari di dalam Syarh Sunnah bahwa setiap para nabi dan rasul mereka memiliki telaga kecuali Nabi Saleh. Nabi Saleh tidak mempunyai telaga pada hari kiamat disebabkan
Karena perasan unta yang dimiliki oleh Nabi Saleh itulah yang telah menjadi pengganti telaganya. Dar'un naqah, ya, yang ada pada unta yang dikeluarkan untuk mengeluarkan susu, itulah yang menjadi telaganya Nabi Saleh. Tapi hadis yang menjelaskan tentang ini adalah hadis yang palsu. Nah, yang sahih secara umum, setiap nabi dan rasul mereka memiliki telaga. Inna likulli nabiyyin hawdan wa inni arju an yakuna aktsaruni aw aktsaruhum waridah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga, dan aku mengharapkan agar kemudian telagakulah yang paling banyak didatangi pada hari kiamat. Wal mizan, dan al mizan, timbangan. Tentang timbangan pada hari kiamat, bahwa setiap manusia akan ditimbang amalannya, merupakan perkara yang sabit di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perkara yang mutawatir. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan keadaan kaum mukminin, keadaan orang-orang kafir, bahwa kaum mukminin diberatkan timbangannya, sedangkan orang-orang kafir mereka diringankan timbangannya, dan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Adapun orang-orang yang berat timbangan-timbangan mereka, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Sedangkan orang-orang yang ringan timbangannya, mereka itulah orang-orang yang rugi, dan mereka akan dikekalkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam banyak hadis menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang adanya timbangan tersebut. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa timbangan itu memiliki dua kifah. Ini apa namanya, ikhwan? Kalau kayak neraca itu ada yang apa namanya ini? Kalau timbangan ada yang kanan, ada yang kiri. Nah, ya. Untuk menimbang misalnya 1 kilo, ya, itu ditaruh yang sebelahnya sekilo, kemudian ditimbanglah sekilo beras misalnya. Itu memiliki dua kifah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang merupakan hadis yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalimatani khafifatani fil lisan, habibatani ila rahman, faqilatani fil mizan. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdih. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan kita, tapi berat dalam timbangan, dan sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama subhanallahil azim, yang kedua subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Dua kalimat ini berat dalam timbangan. Nah, demikian pula ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, nah, ketika beliau sedang berjalan dalam riwayat Al-Imam Ahmad, maka tiba-tiba tersingkap betis Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kecil, kurus, gitu. Ketika tersingkap betisnya Abdullah bin Mas'ud, para sahabat yang lain tertawa melihat betisnya, karena saking kurusnya, gitu. Ya, seakan-akan tulang yang tidak dibungkus oleh daging. Saking kurusnya mereka tertawa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian tertawa? Kata mereka, kami tertawa melihat betis Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wallah innahu la athqalu fil mizani min jabal Uhud. Demi Allah, sesungguhnya betisnya Abdullah bin Mas'ud
itu lebih berat daripada gunung Uhud dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang dikenal dengan hadis Al-Bitaqah, bahwa ketika seseorang ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang ini mempunyai banyak kesalahan. Karena saking banyaknya kesalahan itu ditulis dalam lembaran sebanyak 99 lembar. Ya, setiap lembar panjangnya sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Ini 99 lembar. Bayangkan berapa banyak kesalahan itu. Apa istilahnya? BAP-nya akhirah. Nah, ya, kesalahan-kesalahan dicatat semua. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan padanya, apakah kamu mengakui semua ini? Dia mengatakan, ya Allah, aku mengakui semua itu. Apakah kamu punya kebaikan yang bisa mengimbangi amalan kamu ini? Ya Allah, saya tidak punya kebaikan. Saya tidak pernah mengamalkan kebaikan sama sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tuzlamul yaum. Kamu tidak akan dizalimi, tidak akan dianiaya pada hari ini. Nah, lalu kemudian diberikan kepadanya bitaqah, kartu yang di situ tertulis la ilaha illallah. Nah, tauhid. Maka dia mengatakan, apa manfaatnya ini dibandingkan dengan 99 lembar? Apa faedahnya ini? Cuma satu. Itu pun hanya seperti KTP, kartu saja diberikan. Apa faedahnya ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan dizalimi. Karena orang ini memiliki tauhid yang shadiq, yang ikhlas, yang murni. Ketika ditaruh di timbangan yang satunya, karena saking beratnya ini, terbang itu 99 lembar. Terbang. Nah, ya, karena saking berat. Nah, bitaqah tersebut. Ini keutamaan bagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil, dari hadis ini menunjukkan bahwa timbangan pada hari kiamat adalah merupakan perkara yang zahir, yang hakiki. Maka kita pun wajib menetapkannya. Tidak seperti Mu'tazilah. Mereka mengingkari adanya mizan, timbangan yang hakiki yang ada nanti pada hari kiamat. Dan mereka ditimbang berdasarkan amalan. Nah, hanya saja terkadang di antara mereka ada yang ditimbang langsung dengan amalan, dengan jasmaninya, dengan jasadnya. Ada pula yang ditimbang amalannya, ada pula yang ditimbang lembaran-lembarannya. Seperti di dalam hadis tadi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti akan didatangkan seseorang yang besar badannya, gemuk perutnya, tubuhnya itu gemuk besar. Nah, dia datang pada hari kiamat, ingin ditimbang. Ya, mungkin saja dari kegemukan perutnya itu bisa bermanfaat di timbangan pada hari kiamat. Tapi ketika ditimbang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Sayap nyamuk berapa kilo ya kawan? Sayap nyamuk. Nah, satu sayap nyamuk taruh timbangan, itu berubah nggak itu timbangan? Mana syai? Sama sekali. Ya, orang ini mungkin menyangka dia akan datang dengan berat yang seberat itu, mungkin dia akan mengatakan timbangannya itu akan berat. Ternyata tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. La yazinu indallahi janaha ba'udah. Naam. Innaka tunsahu, sesungguhnya engkau dinasihati. Wa qul yukhrijullahu al-'azimu bifadlihi, dan katakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung mengeluarkan bifadlihi dengan keutamaannya, minan nari, dari neraka, ajsadan, jasad-jasad manusia, minal fahmi, dari setelah mereka menjadi arang,
tutrahu, mereka pun dilemparkan. Nah, ini merupakan salah satu akidah ahli sunnati wal jamaah, bahwa mereka menetapkan berdasarkan dalil-dalil dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang mukmin selama masih ada keimanannya, selama masih ada tauhidnya, dan dia tidak membatalkan keimanannya tersebut, maka dia akan keluar dari neraka. Walaupun dia disiksa dan dimasukkan ke dalam neraka disebabkan karena dosa-dosanya, lakukan dosa besar, maka suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka. Ini berdasarkan firman Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' ummah. Allah azza wa jalla menyatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain daripada itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ahlul kabair, orang-orang yang melakukan dosa besar, selama mereka masih mempunyai keimanan, maka mereka akan dikeluarkan dari neraka kalaupun mereka dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Dan di saat mereka dimasukkan oleh Allah azza wa jalla ke dalam neraka, maka mereka dibersihkan tergantung dari dosa yang mereka kerjakan. Kemudian setelah itu mereka dikeluarkan oleh Allah berdasarkan keutamaan dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyelisih dalam permasalahan ini adalah dua kelompok. Yang pertama Khawarij, dan yang kedua adalah Al-Mu'tazilah. Al-Khawarij, mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar hukumnya kafir, dan orang yang kafir apabila masuk ke dalam neraka maka hukumnya adalah kekal di dalamnya dan tidak akan keluar. Nah, sehingga mereka mengkafirkan setiap orang melakukan dosa besar. Bahkan di antara kelompok Khawarij ada yang ekstrim dari mereka. Mereka mengatakan melakukan dosa saja, walaupun itu dosa kecil, kafir, keluar dari Islam. Ini terlalu ekstrim, ya. Dan mereka sendiri jatuh dalam dosa sekian banyak. Bid'ahnya mereka itu dosa yang sangat besar. Ini perkataan mereka. Al-Mu'tazilah mengatakan orang yang melakukan dosa besar, kita tidak mengatakan kafir, tidak pula kita mengatakan mukmin. Tapi apa? Mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar hukumnya fi manzilatin bainal manzilatain. Satu kedudukan di antara dua kedudukan. Bukan mukmin, bukan pula kafir. Tengah-tengah. Mereka tidak menghukumi kafir, tapi juga tidak dihukumi muslim. Tengah-tengah. Bermuamalah dengan mereka seperti bermuamalah dengan orang-orang kafir. Oleh karena itu salah satu sifat Khawarij yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatrukuna ahlal awthan wa yaqtuluna ahlal iman. Mereka ini membunuh orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang yang menyembah berhala mereka tinggalkan. Ya. Hal ini tentunya bertentangan dengan sekian banyak nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak riwayat-riwayat yang mutawatirah terdapat di dalam Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, dalam Masanid menjelaskan tentang hal ini, bahwa kaum mukminin akan dikeluarkan dari neraka setelah mereka disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam waktu tertentu, selama di dalam hati mereka terdapat seberat biji zarrah dari keimanan. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhriju minan nar man kana fi qalbihi
adna syai'in minal iman. Keluarkan dari neraka siapa orang-orang dalam hatinya ada yang sangat rendah, yang rendah, memiliki sedikit saja dari keimanannya, selama dia tidak membatalkan keimanannya itu, maka dia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai mereka ini orang-orang yang berasal dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, mereka diberikan gelar al-jahannamimun, orang-orang ex-jahannam, ex-neraka begitu. Yani orang-orang sudah dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, maukah aku kabarkan pada kalian orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, yaitu orang yang telah disiksa sedemikian lama di dalam neraka, lalu dia dilempar ke dalam sungai yang namanya Nahrul Hayah, sungai kehidupan atau Nahrul Hayah, dalam keadaan arang, bentuknya itu seperti arang. Ketika dia dilemparkan ke sungai tersebut, maka lama-kelamaan terjadi perubahan, kemudian kembali seperti semula. Maka dia pun mendekati pinggiran sungai. Hanya saja wajahnya ini tidak bisa berpaling. Wajahnya terus menghadap ke neraka. Dia terus melihat pada neraka itu. Sumpah betul dia melihat neraka terus. Akhirnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, palingkan wajahku ini dari neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau berjanji untuk tidak meminta selain daripada itu? Ya Allah, aku berjanji, aku tidak akan meminta yang lain lagi. Hanya itu yang ku minta. Lalu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaannya, maka dia pun dipalingkan wajahnya. Bebas dari melihat neraka. Maka tatkala dia berpaling dari neraka melihat pintu surga. Ketika melihat pintu surga, dia pun memperhatikan demikian indahnya. Ini pintunya saja demikian indah, apalagi isinya. Nah, lama-kelamaan tidak tahan juga dia. Akhirnya dia mengatakan pada Allah, ya Allah, dekatkan aku ke pintu surga, ya Allah. Kata Allah, tadi bukankah kamu telah berjanji bahwa kamu tidak akan meminta lagi setelah ini? Ya Allah, la taj'alni ashqa khalqik. Jangan kamu jadikan aku makhlukmu yang paling celaka, yang paling sengsara. Kata Allah, apakah kamu berjanji tidak akan meminta lagi setelah ini? Aku berjanji Allah, tidak akan meminta lagi. Dikabulkan lagi oleh Allah SWT sampai ke pintu surga. Ya, di depan pintu surga. Belum masuk ke dalam surga. Di depan pintu surga. Sampai di situ, dia pun melongok ke dalam melihat demikian indahnya surga. Sangat indah sekali kelezatannya, kenikmatannya. Nah, setelah dia perhatikan lama-kelamaan pun dia tidak tahan lagi untuk kembali meminta kepada Allah. Ya Allah, aku minta kepadamu agar engkau masukkan aku ke dalam surga. Tadi kamu juga mengatakan bahwa kamu tidak mau meminta lagi. Nah sekarang kok minta lagi? Ya Allah, jangan kamu jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Dikabulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan, silahkan masuk ke dalam surga. Ketika dia hendak masuk ke dalam surga, Allah khayalkan dia sehingga dia seakan-akan melihat surga itu sudah penuh. Semua tanahnya sudah terkapling. Nah, dia masuk ke dalamnya. Dia lihat, wah sudah penuh semua ini. Mana tempat untuk saya? Naam. Mana tempat untuk saya, kata dia. Nah, maka dia kembali kepada Allah. Ya Allah, aku mendapati surgamu telah penuh, ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kembalilah. Lihat kembali. Datang lagi. Betul-betul dikhayalkan bahwa surga itu sudah penuh. Kembali lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan padanya, bagimu, coba kamu berkhayal. Berkhayal. Ingat apa yang kamu dapatkan. Maka dia pun berkhayal mengingat apa yang akan dia dapatkan dalam surga. Ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kamu akan mendapatkan lebih lagi daripada apa yang kamu khayalkan.
maka masuklah dia ke dalam surga dan mendapatkan kenikmatan dan surga seluas langit dan bumi. Subhanallah. Ini orang paling terakhir. Ya. Setelah itu ditutuplah pintu surga, maka tidak ada lagi yang masuk ke dalamnya. Alan nahri, maka mereka pun dilemparkan ke sungai yang disebut tadi dengan sungai kehidupan. Fil firdausi, di dalam surga. Tahya bima'ihi, dia pun hidup dengan airnya. Kahabbi hamilis saili, seperti hab atau hibbi. Hibbi itu tumbuhan yang kecil ya. Hamilis saili, yang dibawa oleh aliran air. Irja ayat fahu, ketika air itu datang dengan derasnya. Maka dua bait syair ini menjelaskan tentang bantahan terhadap kaum Khawarij dan Mu'tazilah, bahwa ahlul kabair bagaimanapun besarnya dosanya, maka mereka akan dikeluarkan dari neraka selama mereka memiliki keimanan walaupun seberat biji dzarrah. Wa inna Rasulullah lil khalqi syafi'un, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap makhluk ini, Rasulullah berhak untuk memberikan syafaat. Berhak untuk memberikan syafaat. Ini merupakan salah satu akidah ahli sunnah wal jamaah pula, yang diingkari oleh kaum Khawarij dan Mu'tazilah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Apakah dengan cara dikeluarkannya mereka dari neraka, atau terhadap orang-orang yang hendak masuk ke dalam neraka, lalu kemudian mereka dengan syafaat Rasulullah tidak jadi masuk ke dalam neraka, ataukah ditinggikannya derajat mereka di dalam surga. Ya, mereka masuk ke dalam surga tapi ingin diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat tersebut ada dua macam. Ada syafaat yang umum, ya. Ada pula syafaat yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat yang umum seperti dikeluarkannya ahlul kabair, para nabi bersyafaat, orang-orang yang soleh bersyafaat, Rasulullah SAW bersyafaat, para malaikat juga memberikan syafaat. Adapun syafaat yang khusus untuk Rasulullah SAW, ada yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang agung, yang ketika manusia mereka berdiri di padang mahsyar dalam keadaan lelah, matahari sejengkal di atas kepala mereka, kepanasan mereka, maka karena mereka kelamaan berdiri di padang mahsyar tersebut, mereka pun berusaha untuk mencari syafaat agar mereka cepat-cepat diselesaikan hukumannya. Nah, maka mereka pun mendatangi Nabi Adam. Nabi Adam meminta udzur, saya tidak mampu. Ana nafsi. Dia tidak mampu. Nah, dia menyebutkan dosa-dosanya dan kesalahannya. Maka dia isyaratkan untuk mendatangi Nuh. Mereka datang pada Nuh juga tidak mampu. Mereka datang kepada Ibrahim juga tidak mampu. Kepada Musa, kepada Isa. Lalu terakhir mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ana laha, akulah yang akan melakukannya. Maka dia pun mendatangi Allah Subhanahu wa taala dan sujud di hadapan Allah sambil memberikan puji-pujian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, irfa' ra'sak wa qul yusma' washfa' tushaffa'. Angkatlah kepalamu, lalu kemudian katakanlah engkau akan didengarkan ucapanmu, dan berilah syafaat, engkau diperkenankan untuk memberikan syafaat. Dan syafaat inilah yang kita selalu mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkannya, sebab ini merupakan tempat yang sangat terpuji yang disebut dengan Al-Maqamul Mahmud. Kita selalu berdoa di saat kita selesai mendengarkan azan dikumandangkan, maka kita mengatakan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Dan bangkitkanlah dia ke dalam maqam mahmud
yang telah engkau janjikan ya Allah. Yang dimaksud dengan maqam mahmud adalah asy-syafa'atul uzma yang telah kita sebutkan tadi. Juga di sana ada beberapa syafaat khusus yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti syafaat beliau kepada pamannya Abu Talib, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperkenankan untuk memberi syafaat kepada Abu Talib agar kemudian dipindahkan siksaannya ke neraka yang paling ringan siksaannya, yang mana seseorang apabila berjalan dengan terompahnya maka otaknya itu mendidih di atas kepalanya. Itu neraka yang paling ringan. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena aku, lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Abu Talib akan disiksa di neraka yang paling bawah, ya, dasar neraka yang paling bawah. Nah, dan yang perlu kita pahami di sini bahwa dalam permasalahan syafaat, bahwa di sana ada syafaat yang diterima, ada pula syafaat yang tertolak. Syafaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus memiliki dua persyaratan. Yang pertama, izin Allah Subhanahu wa taala kepada yang memberi syafaat. Allah mengizinkannya. Nah, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah izinkan. Karena tidak semua, hatta dari kalangan para nabi ada yang tidak diizinkan. Seperti hadis syafaat tadi, Nabi Adam alaihissalam tidak diizinkan, Nuh alaihissalam tidak diizinkan, Ibrahim alaihissalam tidak diizinkan. Yang diizinkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi harus berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala kepada yang memberi syafaat. Yang kedua, ridha Allah. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap yang diberikan syafaat. Allah ridha kepadanya. Dan tentunya Allah tidak ridha kecuali kepada siapa? Ahlu tauhid. Tidak mungkin orang-orang yang musyrik, yang kafir akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik tidak akan mendapatkan syafaat sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita membaca nas-nas yang terdapat di dalam Al-Qur'an tentang syafaat, kalau syafaat itu ditetapkan tidak ada, ya, maka yang dimaksud syafaat tersebut adalah bagi orang-orang yang kafir, yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang berhak mendapatkan syafaat berdasarkan dua syarat tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia dengan syafaat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidaklah bisa memberikan syafaat kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak dari kalangan para malaikat tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah apa? Allah izinkan, ya. Allah izinkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala meridai. Allah izinkan kepada yang memberi syafaat dan Allah ridha kepada yang diberikan kepadanya syafaat. Wala yashfa'u indahu illa liman adzinah. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali terhadap orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling berhak mendapatkan syafaat adalah ahlu tauhid. Termasuk di dalamnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Siapakah manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguh aku telah mengira wahai Abu Hurairah bahwa tidak seorang pun yang bertanya sebelumnya tentang pertanyaan ini, karena aku melihat semangatmu di dalam menuntut ilmu hadis. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Bahwa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Nah,
Faqul fi adzabil qabri haqqun muwaddahu. Dan katakanlah tentang azab kubur, tentang siksaan kubur adalah merupakan kebenaran yang telah dijelaskan. Telah kita sebutkan tadi ketika kita membahas tentang munkar dan nakir bahwa azabul qabr haqqun. Naam. Yang mengingkari permasalahan ini adalah dari kalangan ahlul bid'ah seperti Mu'tazilah dan demikian pula Mu'tazilah gaya baru dari kalangan Hizbut Tahrir, hanya dengan alasan bahwa hadis-hadis yang berkenaan tentang permasalahan ini adalah hadis ahad, sedangkan hadis ahad tidak bisa ditetapkan dalam permasalahan akidah. Wallahi, sesungguhnya mereka tidak mengerti apa sih itu hadis ahad. Hanya mereka dengarkan dari pemimpin-pemimpin mereka hadis ahad tidak bisa diterima. Tapi kalau mereka ditanya apa definisi hadis ahad, bagaimana pembagian hadis ahad dan mutawatir itu, kapan dikatakan hadis itu ahad, kapan dikatakan mutawatir, kapan asal munculnya pembagian ini, mereka tidak mengetahui. Yang sesungguhnya keinginan mereka dengan pembagian hadis mutawatir dan ahad tersebut, yang mereka maksudkan adalah membatalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Orang-orang yang mengingkari hadis ahad dalam permasalahan akidah, mereka adalah munkirus sunnah fil aqidah. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari sunnah. Sebab kebanyakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam anggapan mereka hadis ahad. Naam, sehingga setiap ada hadis yang menjelaskan tentang masalah akidah mereka tolak hanya dengan alasan hadis ahad. Ada kubur, turunnya Isa alaihissalam, munculnya Imam Mahdi, ya, munculnya Dajjal dan seterusnya, mereka tolak hanya dengan alasan tersebut. Padahal terkadang dalam beberapa permasalahan akidah justru ada yang ditetapkan berdasarkan Al-Quranul Karim, seperti diantaranya adalah tentang azab kubur ini. Wala tuksiran ahla salati wa in asau. Jangan kamu mengkafirkan orang-orang yang melaksanakan salat walaupun mereka berbuat maksiat. Fakulluhum ya'si wadul arsy yasfahu. Seluruhnya mereka bermaksiat dan yang memiliki arsy yaitu Allah Subhanahu wa taala yasfahu, yakni senantiasa memberikan maafnya, mengampuninya. Selama seseorang itu melaksanakan sholat dan tidak membatalkan keimanannya, maka mereka adalah muslim. Man shalla salatana wa istaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fahuwal muslim lahu ma lana wa alaihim ma alaina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat dengan sholatnya kita, menghadap kiblatnya kita, dan menyembelih dengan sembelihan kita, maka dia adalah muslim. Naam, dia adalah seorang muslim, terpelihara apa yang ada pada dia sebagaimana terpelihara apa yang ada pada kita. Nah, terpelihara darahnya, terpelihara kehormatannya. Kecuali apabila dia membatalkan keimanannya, lain permasalahan. Tapi selama dia seorang muslim, maka sesungguhnya kita tidak boleh mengeluarkan seorang itu dari Islam hanya sekedar perbuatan dosa besar yang mereka terjatuh padanya. Nah, dan yang zahir dari perkataan beliau bahwa selama seseorang melaksanakan sholat maka berarti dia telah menjaga imannya. Berarti orang-orang yang tidak melaksanakan sholat tidak termasuk dari ahlus shalah. Oleh karena itu jumhur dari kalangan para sahabat mereka menganggap bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat hukumnya adalah kafir dan keluar dari Islam. Tidak boleh anak kita menikah dengannya, tidak boleh dimakan sembelihannya, dan tidak boleh dihukumi dengan hukum sebagai seorang muslim karena dia telah kafir dan keluar dari Islam. Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu taala anhu meriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata beliau, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melihat ada satu amalan yang apabila seorang meninggalkannya maka dia menjadi kafir kecuali salat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis Buraidah Ibn al-Hasib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainal musyriki wa bainal mu'min tarkus shalah faman tarakaha faqad kafar. Bahwa perjanjian antara seorang muslim dan musyrik dan kafir adalah meninggalkan salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir.
Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Ibn Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Wala ta'taqid ra'yal khawarij innahu maqalun liman yahwahu yuldi wa yazdahu. Jangan kamu berkeyakinan seperti pemikiran khawarij. Sesungguhnya itu perkataan liman yahwahu yang dipenuhi hawa nafsu, yang kemudian pendapat tersebut menjelekkan mereka dan menghinakan mereka sendiri karena mereka jadi sesat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hum kilabu ahlin nar, bahwa kelompok khawarij mereka adalah anjing-anjing neraka. Nah, karena bersikap ekstrem. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan salat mereka lebih baik dari salatnya kita. Ibadahnya mereka lebih baik dari ibadahnya kita. Baca Qur'annya mereka lebih baik dari bacaan Qur'an kita. Akan tetapi yakhrujuna minad dini kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Wala takum murjiyan la'uban bidinihi. Jangan kamu menjadi seorang murji'ah yang bermain-main dengan agamanya. Ala ketahuilah, innamal murjiyu bid-dini yamzahu. Sesungguhnya kelompok murji'ah itu hanya bersendagurau di dalam beragama, bermain-main di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Murji'ah ini merupakan satu kelompok yang mereka tidak memasukkan amalan itu dari keimanan. Mereka keluarkan bahwa amalan tidak termasuk dalam keimanan. Dan mereka mempunyai beberapa kelompok. Ada kelompok yang mengatakan bahwa iman itu hanya perkataan saja. Ini ekstrim. Cukup mengucapkan di lisan saja walaupun tidak diyakini dalam hati. Berarti mereka menganggap orang-orang munafikin mukmin, iya kan? Karena orang mukminin mereka hanya mengucapkan pada lisan mereka saja, tapi mereka tidak meyakini dalam hatinya. Idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika datang orang-orang munafik, mereka mengatakan kami bersaksi engkau Rasulullah. Allah mengetahui bahwa engkau adalah Rasul. Dan sesungguhnya Allah bersaksi orang-orang munafikin itu berdusta dengan pernyataannya. Tapi mereka mengatakan mukmin. Kelompok ekstrem yang kedua mengatakan bahwa iman itu hanya keyakinan dalam hati saja, tidak perlu diucapkan dengan lisan. Pendapat ini juga konsekuensinya berarti menganggap Fir'aun itu seorang mukmin. Ya. Karena Fir'aun meyakini dalam hati kebenaran apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Tapi dia tidak ingin menyatakan dengan lisannya. Tidak ingin mengamalkan dengan perbuatannya. Sehingga dia pun mati dalam keadaan kafir. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Dan mereka mengingkari apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam, tapi diyakini oleh hati-hati mereka. Fir'aun dan para pengikutnya meyakini apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Tapi kenapa mereka mengingkari? Karena kezaliman dan mereka melampaui batas, sombong. Nah, dan ada pula yang mengatakan bahwa iman itu hanya perkataan di lisan saja dan diyakini dalam hati. Adapun amalan tidak termasuk ke dalam definisi iman. Dan ini tentunya merupakan pendapat yang batil. Sehingga mereka mengatakan bahwa orang kalau sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, meyakininya dalam hati, walaupun dia berbuat maksiat, walaupun dia mencuri, berzina, merampok dan seterusnya, keimanannya sama dengan keimanannya Abu Bakar dan Umar. Bahkan setingkat dengan keimanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setingkat dengan keimanan para malaikat. Subhanallah. Disamakan. Padahal tidak sama. Iman ini bisa bertambah dan bisa berkurang dalam banyak riwayat, dalam firman-firman Allah, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua mazhab yang batil, yang menyimpang dari mazhab ahli sunnah wal jamaah. Adapun ahli sunnah, sebagaimana yang beliau katakan, waqul, dan katakanlah, innamal imanu qaulun wa niyatun. Sesungguhnya iman itu adalah perkataan dengan lisan, wa niyatun,
dan niat, keyakinan dalam hati, wa fi'lun dan perbuatan jasmani, ala qaulin nabiyyi musarrahu, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dijelaskan. Cukuplah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan dalam kesempatan ini karena pembahasan ini juga terlalu panjang bila kita bahas, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggabungkan seluruh definisi iman itu. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah, ketika Rasulullah SAW mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Dalam riwayat yang lain, bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 60 cabang lebih atau 70 cabang lebih. A'laha, yang tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang terendah dari keimanan itu adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, sedangkan malu adalah merupakan salah satu dari cabang keimanan. Perhatikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah menyebutkan di dalam satu hadis ini ta'rif dan definisi iman tersebut. Ya, yang pertama ucapan la ilaha illallah. Hubungannya dengan apa, ikhwan? Qaul, iya kan? Yang kedua, yang terendah adalah menyingkirkan duri gangguan dari jalan. Ini hubungannya dengan apa? Jasmani, perbuatan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah merupakan salah satu cabang dari keimanan. Hubungannya dengan apa rasa malu? Hati. Dari satu hadis ini jelas sekali kebenaran mazhab ahli sunnah wal jamaah bahwa iman itu tidak bisa dipisahkan dari hati, lisan, dan demikian pula perbuatan. Wa yanqusu tauran bil ma'asi wa talatan, dan berkurang terkadang, berkurang secara tiba-tiba. Kenapa iman itu berkurang? Bil ma'asi, karena perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Siapa yang semakin berbuat maksiat maka semakin berkurang pula keimanannya. Wa taratan bi ta'atihi yanmi, dan terkadang pula dengan ketaatan pada Allah semakin bertambah keimanan seseorang. Wa fil wazni yarjahu, dan dalam timbangan maka akan semakin berat. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ketika mereka mengingat Allah, maka bergetar hati-hati mereka. Tatkala dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambahlah keimanan mereka. Iman bertambah. Nah, maka apabila iman bertambah, tentunya iman juga bisa berkurang. Liyazdadu imanan ma'imanim, agar bertambah iman mereka di atas keimanan mereka yang telah ada. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uritun nara faraitu aktsara ahlihan nisa. Aku diperlihatkan neraka dan aku melihat yang terbanyak penduduknya adalah para wanita. Nah, yakfurna, mereka kafir. Salah seorang wanita bertanya, kenapa mereka kafir? Apakah mereka kafir pada Allah? Kata Nabi SAW, la, yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir. Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba li lubbir rajul min ihdakunna. Mereka mengingkari suami, mereka mengingkari perbuatan-perbuatan yang baik. Dan saya tidak pernah melihat orang-orang yang kurang akalnya, kurang agamanya, ya, yang bisa mengalahkan akal dari seorang laki-laki dari salah seorang khalifah. Lalu para wanita bertanya, kenapa disebut mereka itu kurang akal, kurang agama? Kata Nabi SAW, kurang akalnya karena bukankah dalam hal persaksian mereka setengah, ya, daripada laki-laki? Adapun kurangnya agamanya karena di saat mereka dalam keadaan haid, mereka tidak sholat dan mereka tidak puasa. Karena tidak sholatnya, tidak puasanya, maka kurang agamanya. Berarti iman itu berkurang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Ra'aitu
fil manami yawman idh urida alayya wa alaihim kumusun minha ma yablughu tadi wa minha ma duna dzalik wa urida alayya. Dan ketika beliau berpakaian sampai ke tanah, sampai terseret pakaiannya. Isbal dalam mimpi belum tentu negatif maknanya ya. Bahkan di dalam hadis ini positif. Umar bin Khattab musbil, yakni pakaiannya sempurna. Lalu kemudian para sahabat bertanya, apa penakwilan dari mimpi ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-din, yaitu iman, agama. Bahwa semakin panjang pakaiannya, semakin menunjukkan kesempurnaan imannya. Nah, orang-orang yang berpakaian hanya sampai di dada, menunjukkan kurangnya imannya. Ada yang sampai ke bawah, lebih tinggi imannya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memiliki kesempurnaan iman disebabkan karena beliau memakai pakaian tersebut dengan sempurna. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang iman itu bertambah dan berkurang. Wada'anka ara'ar rijali wa qawlahum, dan tinggalkanlah olehmu pemikiran tokoh-tokoh dan perkataan mereka. Fa qaulu Rasulillahi aula wa asyrahu, maka perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama dan lebih melapangkan dada. Sebab sikap kita di dalam memahami agama adalah kita harus kembali kepada pemahaman para ulama salafus salih yang mereka mengerti betul tentang Alkitab was sunnah, yang mereka kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Cukuplah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi saksi di saat Allah menyatakan, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyimpang dari Rasul setelah datang ilmu kepadanya, petunjuk padanya, lalu dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, mengikuti selain jalannya para sahabat, maka kami biarkan dia dengan kesesatannya dan akan kami kembalikan mereka ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Apabila mereka beriman seperti keimanannya kalian wahai para sahabat, sungguh mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kalau mereka beriman seperti imannya para sahabat, Allah jadikan para sahabat sebagai contoh, tauladan, agar kemudian kita mengikuti mereka. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya ma ana alaihi wa ashabi, yang selamat itu adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan di atas jalannya para sahabatku. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Irbad, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidun. Mereka adalah lambang para sahabat dari orang-orang setelahku yang mereka mendapatkan petunjuk. Naam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Imran bin Husain dan juga datang dari hadis Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah zamanku, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka yaitu para tabi'in, kemudian setelah mereka yaitu para tabi'u at-tabi'in. Tidak ada jaminan keselamatan bagi orang-orang yang ada di belakang zaman kecuali apabila mereka mencontoh orang-orang sebelum mereka dari kalangan ulama as-salaf as-salih. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala mengatakan, alaikum bi'athari man salaf in rafadaka nas. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan asar para ulama salaf, walaupun manusia menolak kamu, walaupun manusia membenci kamu, walaupun manusia murka kepada kamu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan jauhilah pemikiran-pemikiran para tokoh. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghiasi ucapan-ucapan mereka dengan berbagai macam hiasan perkataan. Wala takum min qaumin talhu bidinihim, dan janganlah kamu dari kaum tersebut bersama dengan kaum yang bermain-main dengan agama mereka. Fatatu'anu fi ahlil hadits wa taqdahu, sehingga kamu mencela ahlul hadis dan kamu menjelekkan mereka.
salah satu tanda ahlul bid'ah tatkala mereka mencela ahlus sunnah. Al-waqi'atu alamatu ahlil bid'ah, al-waqi'atu fi ahlil athar. Kata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, bahwa salah satu tanda ahlul bid'ah tatkala seseorang mencela ahlul athar, mencela ahlus sunnah. Oleh karena itu para ulama pada zaman dahulu mereka jadikan tokoh-tokoh ahlus sunnah itu sebagai ukuran, tolak ukur wala wal bara. Siapa yang membenci berarti bukan dari ahlus sunnah. Siapa yang mencintai mereka, insya Allah mereka diharapkan dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Ketika ditanya siapa al jamaah itu, siapa ahlus sunnah, mereka menjawab Abdullah bin Mubarak. Lalu setelah beliau tidak ada siapa, maka mereka menjawab Abu Hamzah As-Sukari. Ya. Kalau sudah tidak ada siapa, si fulan jamaah. Siapa yang berada bersama ahlus sunnah wal jamaah dan tokohnya, maka insyaallah ta'ala mereka berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Hammad bin Salamah, beliau terkenal sebagai seorang yang membela sunnah dan membenci bid'ah. Ada orang-orang yang menjelek-jelekkan Hammad bin Salamah, maka Imam Ahmad membantah mereka. Kata beliau, "Man takallama fi Hammad bin Salamah fattahimhu alal Islam." Siapa yang berbicara kejelekan Hammad bin Salamah, maka tuduh keislaman dia. Tuduh keislaman dia. Ini semua untuk menjelaskan pada kita bahwa ahlul hadis pada hakikatnya mereka adalah pewaris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang penyair mengatakan, ahlul hadis hum ahlun nabiyyi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Bahwa ahlul hadis mereka adalah keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka tidak bersahabat Nabi secara langsung, tapi nafas-nafas mereka, roh-roh mereka, itulah senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ma'taqatta ad-dahra ya sahi hadhihi. Idza ma'taqatta, ma di situ tambahan. Setiap ma yang datang setelah idza, ma namanya ma zaidah, tambahan. Ya, sehingga tidak seakan-akan tidak ada faedahnya gitu loh. Ada faedahnya, maksudnya tidak ada maknanya. Jangan difahami ma di situ ma nafiyah. Tapi ma adalah ma tambahan. Idza ma taqatta, atau dia mengatakan idza taqatta, sama maknanya. Artinya adalah jika engkau meyakini ad-dahra sepanjang masa sampai engkau meninggal, ya sahi wahai sahabatku. Asalnya ini ya sahi, ya sahibu, ya. Tapi dihapus bak. Ada lugah yang dikenal di dalam ilmu nahwu namanya tarkhim. Ya. Tarkhim itu merupakan panggilan pada seorang untuk kemesraan begitu. Dengan bahasa yang mesra. Kalau Aisyah misalnya dikatakan ya Aish. Nah, kalau mungkin di Indonesia kan ya kira-kira misalnya orang manggil sayang jadi say gitu loh. Ya, atau dipanggil yang, ya kan? Ini di Indonesia ada seperti itu. Dalam bahasa Arab ada namanya tarkhim, ya. Nah, kalau Aisyah dipanggil ya Aish, ya. Kalau Ja'far dipanggil ya Ja'fu, ya Ja'fa, dihilangkan satu huruf, ya. Nah, ya Sahi, asalnya ya Sahibu. Nah, dan terbagi menjadi dua, ada namanya lugatu man yantazir, ada juga namanya lugatu man la yantazir. Ada lugah yang kita menunggu, ada lugah yang tidak perlu ditunggu. Ini semua dibahas dalam ilmu nahwu. Yang jelas yang dimaksud di sini ya sahi adalah sahabat, ya. Apabila engkau meyakini sepanjang masa wahai sahabatku, hadhihi, yakni akidah ini, kalau kamu jadikan ini sebagai pegangan sepanjang masa istiqamah di atasnya, fa anta ala khairin, maka engkau senantiasa berada di atas kebaikan. Tabitu, engkau di malam hari tetap baik, wa tusbihu, dan di pagi hari pun engkau tetap dalam keadaan baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian kita telah menyelesaikan Ha'iyah Ibni Abi Daud ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan faedah kepada kita, dan semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk menghafalnya dan memahaminya serta mengamalkannya, dan mengajarkan dan mendakwahkan kepada ikhwanna, kepada masyarakat kita,
Semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan kabarkanlah dengan kabar gembira pada hamba-hambaku yang mereka mendengarkan suatu perkataan lalu berusaha untuk mengikuti yang terbaik yang mencocoki kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau mungkin ada kesalahan-kesalahan atau kekeliruan di dalam ucapan, maka Al-Quran dan Sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya berlepas dari semua itu, dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.